bejacilaka, yaitu celakanya hidup, semestinya kalau dalam kawruh Jawa itu adalah ruwatan, ngruwat ruwete jagat, jagat cilik lan jagat gede. Secara terang-terangan saya taruhlah membuka kesempatan kepada anak bangsa Nusantara yang masih mengakui anak bangsa Nusantaranya, sekali lagi kepada suku Jawa yang masih mengakui suku Jawanya, ya. Kalau yang sudah mengakui menjadi suku Arab, ya monggo saja, atau suku Amerika, monggo saja. Lah, ini adalah kesempatan kita untuk mengadakan secara seksama, sekali lagi mengadakan secara seksama, bukan nguri-uri budaya, namun menegakkan budaya adiluhung kita, ya. Sekali lagi menegakkan budaya adiluhung kita yang Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwa, yang Nusantara ini tidak akan didikte, ya, tidak akan didikte oleh bangsa-bangsa lain, baik itu keimanannya, baik itu ekonominya. Tidak seperti sekarang, ya, taruhlah kalau kita mengatakan jane wong Jawa apa wong Arab, lalu saya akan melaksanakan ruwatan lakon yang sangat wingit, yaitu Bedhae Suroso Sastro Jendro Hayuringrat ngelmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah, atau ilmu rahasia bumi langit yang betul-betul dirahasiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan lalu harus terbabarkan di bumi Nusantara ini. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melantunkan uluk salam Nusantara ini dengan kata-kata yang terakhir, tapi uluk salam mulia. Tapi uluk salam mulia itu yang termaksud adalah tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap saling melaksanakan prikemanusiaan, siap bahu-membahu, siap saling tolong-menolong secara umumnya. Saya menyampaikan semua ini atas dasar ketulusan dalam hidup, niat menuntaskan hajat hidup. Ya, sekali lagi, hidup itu mesti niat menuntaskan hajat hidup. Hajat hidup yang termaksud adalah utusan dari Tuhan pada diri kita, bedhae layang kalimasada. Layang kalimasada yang sering saya ceritakan adalah jodoh, ya suami istri lah, kalau laki-laki tentunya beristri, kalau perempuan bersuami. Jodoh, pati, rezeki, beja, dan cilaka. Lah, manakala kita telah mengetahui ini, niscaya kita akan tuntas, buntas, selesai sampai ke kasampurnan. Jadi, kunci kasampurnan itu ya ketika hidup di bumi ini tuntas dalam kewajiban hidup dan lalu bisa sampai ke kasampurnan. Artinya sempurna neng urip itu kunci sempurna neng pati. Manakala kita tidak bisa menyempurnakan, menuntaskan hajat hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu membedah layang kalimasada yang jodoh, pati, rezeki, beja, cilaka ini kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa menuntaskan, niscaya kita akan gagal dalam hidup dan gagal pula dalam kesampurnan. Lalu tentunya step by step kita tentunya perlu kesana kemari, perlu melakukan segala sesuatu yang diwajibkan, walaupun menurut orang yang secara umum ada hukum wajib dan sunnah. Saya mewajibkan dalam arti di sini saya tidak menganjurkan, mengharuskan kepada orang lain, namun saya hanya menyampaikan, menceritakan untuk tahapan semestinya kehidupan itu ada kata sial. Yang termasuk sial adalah beja cilaka, yaitu celakanya hidup. Semestinya kalau dalam kawruh Jawa itu adalah ruwatan, ngruwat ruwete jagat, jagat cilik lan jagat gede. Ngruwat ruwete jagat, jagat cilik dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan jagat gede lah. Niatan saya ini pemberitahuan, bukan mengharuskan. Saya tidak akan pernah mewajibkan, karena yang berhak mewajibkan kepada manusia itu adalah yang menciptakan manusia.
sekali lagi, yang berhak mewajibkan manusia itu ya yang menciptakan manusia. Adapun hukum wajib dalam aturan-aturan tertentu, toh banyak yang melanggar ya, toh banyak yang melanggar walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Artinya manusia untuk ngepleki dengan perilakunya seseorang, ya, manusia untuk meniru, umpamanya saya meniru Bung Karno, tidak mungkin akan bisa, karena garis titis tulis pepes teneng urip itu tentu juga berbeda. Lah, kali ini menyongsong untuk tahun ini akan peralihan pada bulan Sura ya, bulan Sura depan. Pada tahun nasionalnya itu ada 24-25 nantinya ya, saya sesuai dengan tabiat orang Jawa atau adat orang Jawa, saya memberitahukan saya akan menyelenggarakan ruatan massal. Ya, ruatan massal yang termaksud sesuai dalam Serat Nurwengkolo yang saya tahu. Serat Nurwengkolo ono bocah lan Sukerto. Bocah Sukerto itu ya yang termaktub diantaranya adalah ontang-anting. Anak ontang-anting yaitu anak laki-laki dalam satu keluarga cuma punya anak satu, yaitu laki-laki. Lalu ogalagil. Ogalagil kalau istilah Banyumas itu adalah orang yang berkeluarga punya anak cuma satu tapi perempuan. Lalu sendang kapit pancuran. Sendang kapit pancuran itu adalah laki-laki, perempuan, laki-laki. Itu namanya sendang kapit pancuran. Lalu pancuran kapit sendang. Pancuran kapit sendang itu adalah laki-laki di tengah, di depannya perempuan, yang belakangnya perempuan. Lalu ada lagi pendawa lima, lalu kembang sepasang. Pendawa lima ya laki-laki semua, kembang sepasang itu ya punya anak perempuan, dua. Ini adalah kembang sepasang, diantaranya adalah yang demikian. Lah, saya akan menyelenggarakan ruatan massal dalam artian tentunya di siang hari dengan wayangan pakai jarit itu nanti ada air sendang tujuh ya, sendang tujuh yang dikumpulkan di sebuah gentong kalau istilah dulu, nanti untuk mandi para yang menjadi orang Sukerto jika yang percaya, atau makhluk Sukerto atau manusia yang Sukerto. Manusia Sukerto itu adalah manusia yang sudah tertulis di Serat Nurwengkolo akan jadi makanannya Betara Kala. Sekali lagi, akan jadi makanannya Betara Kala. Makanya biasanya dilalah ada saja manakala orang Sukerto tidak diruat ya. Saya kemarin baru dari Parangtritis yang punya pabrik jarum super saja keturunannya itu, mohon maaf, secara etnis Tionghoa karena hidup di Jawa juga meruat keturunannya. Saya tahu persis di Parangtritis ya. Namun saya tidak akan membanding-bandingkan karena beliau itu adalah orang yang serba kaya, serba mampu lah. Ini mengingat saya ada petunjuk tersendiri bahwasanya akan terjadinya ini. Nah, saya tidak akan menyampaikan di sini secara vulgar. Mungkin akan terjadinya megatras dan sebagainya. Yang jelas Betara Kala tentu turut peran. Inilah orang yang nanti akan digariskan untuk termakan atau tergagalkan segala tujuannya. Otomatis Betara Kala ini punya peran dalam kala yang termaksud, kalau dalang secara umum mengatakan ini adalah waktu, namun kala menurut saya adalah jeratan, akan memberikan jeratan kepada beberapa orang yang telah tertulis dalam Serat Nurwengkala ya, sekali lagi tertulis dalam Serat Nurwengkala, nanti akan kena jeratan Betara Kala ya. Tentunya yang demikian itu bagi yang masih percaya, saya di siang harinya akan nanggap dalang ruat, nanti ada air gentong, air sendang tujuh, dan lalu kembang setaman nanti dituangkan di air itu. Siapa yang merasa menjadi orang Sukerto, niscaya di situ airnya akan sangat bermanfaat, sebab di atasnya dalang ruat ini telah mengalahkan Betara Kala ya. Dalang ruat ini telah mengalahkan Betara Kala untuk tidak jadi memakan si anak Sukerto ini. Sekali lagi, ini bukanlah sebuah garusan. Jadi untuk Sura besok saya akan nanggap dalang ruat lah. Lalu malamnya saya itu akan launching album lagu Ratu Adil, tentunya penyanyinya juga
yaitu Mbak Eka Uget-Uget ya. Mbak Eka Uget-Uget tentunya serombongan ini manakala memungkinkan lah. Manakala memungkinkan tentunya kaitannya dengan akomodasi. Saya tidak akan menceritakan kebutuhan saya berapa, yang jelas bagaimana ini bisa tercukupi ya, bagaimana ini bisa berjalan ya, bukan tercukupi. Cukup itu adalah relatif ya. Bagaimana ini bisa berjalan terrealisasi, dan lalu malamnya yang tidak kalah pentingnya saya akan mendalang langsung, yaitu bedahe surasa kawruh sastro jendro hayuningrat pangruating diyu. Sekali lagi, bedaheng suroso sastro jendro hayuningrat pangruating diyu. Dan ini niscaya sebatas baru paling mendalang adalah sastro jendro hayuningrat yang diwedarke oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi. Namun di sini saya akan menceritakan daripada Ratu Lawasan, mengapa kawruh sastro jendro itu ada, dari mana asalnya, dan lalu fungsinya untuk apa, dan lalu diserahkan kepada siapa, dan lalu yang bisa membedah itu siapa ya, dan lalu setelah dibedah itu akan terjadi seperti apa lah. Saya akan menceritakan bahwasanya kalau dulu saking wingitnya dan keramatnya wayang ya, sekali lagi, kalau dulu saking wingit dan keramatnya lelakon wayang, manakala orang nanggap wayang itu tentunya dititeni lakonnya apa, umpamanya lakonnya Gatut Kaca bangun gapura, biasanya di lingkungan situ, keluarga situ nanti akan terjadi perebutan tanah. Umpamanya lakonnya perang Baratoyudo, niscaya di situ tidak lama lagi akan banyak pertengkaran dan sebagainya. Lah, saya kemarin saya melakoni di Sendang Begung Sepat Gagal karena memang di antara syaratnya adalah ada lelakon terlebih dahulu baru saya melakoni. Jadi secara terang-terangan saya taruhlah membuka kesempatan kepada anak bangsa Nusantara yang masih mengakui anak bangsa Nusantaranya. Sekali lagi, kepada suku Jawa yang masih mengakui suku Jawanya ya. Kalau yang sudah mengakui menjadi suku Arab ya monggo saja, atau suku Amerika monggo saja. Lah, ini adalah kesempatan kita untuk mengadakan secara seksama. Sekali lagi, mengadakan secara seksama, bukan nguri-uri budaya, namun menegakkan budaya adiluhung kita ya. Sekali lagi, menegakkan budaya adiluhung kita yang Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo, yang Nusantara ini tidak akan didikte ya, tidak akan didikte oleh bangsa-bangsa lain, baik itu keimanannya, baik itu ekonominya. Tidak seperti sekarang ya, taruhlah kalau kita mengatakan jane wong Jawa apa wong Arab, jane seliramu sak temene, sesungguhnya kamu itu orang Jawa apa orang Arab, kamu orang Jawa atau orang Amerika. Lah, ini sekarang kan sudah bolak-balik lah. Di antaranya secara tegas dan lugas, walau pahit sekalipun saya menyampaikan bahwasanya budaya yang demikian ini telah tersingkirkan, telah tergeser, dan bahkan telah tertinggalkan. Intinya bulan Sura besok saya akan menyelenggarakan satu ruatan massal bagi siapapun yang merasa kedono kedini ontang anting sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, lalu pendowo limo, lalu kembang sepasang dan sebagainya. Nanti saya akan konsultasi dengan dalang ruatnya. Tentunya di siang hari saya akan menyelenggarakan ruatan massal bagi yang membutuhkan ya. Monggo nanti adil, tentunya manakala menyelenggarakan sendiri biayanya woi ya, karena wayang saja anggarannya berapa, personalnya berapa dan sebagainya. Lah, ini secara massal sekali lagi di siang hari, karena ruatan yang asli-aslinya itu memang siang hari, dan malah aslinya di bulan Apit. Bulan Apit itu bulan Dzulhijjah apa ya, kalau nggak keliru itu kalau istilah umum, di antara bulan Bada Besar atau Hari Raya Besar dan Hari Raya Idul Fitri, di tengah-tengah ada bulan itu adalah bulan Apit. Namun karena sekaligus saya berniat untuk meluncing karya lagu saya, karya lagu Ratu Adil, dan sekaligus Cangka Jayabaya, karya lagu Jayabaya dan sebagainya, saya lalu malamnya berkaitan pula saya adalah bedaheng suroso sastro jendro pangruating diyu. Maka di bulan Sura besok ini yang kesekian kalinya saya akan mendalang langsung lakon rahasia ilmu bumi dan langit kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya sastro jendro hayuningrat pangruating diyu, ilmu pepuntoning ilmu dat tan wonten malih, ilmu kang sinengker dening yang jagat pratingkah.
yang tentunya diberitahukan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membedah itu. Berdirinya Singosari saya yakin hanya diberikan kepada Empu Gandring. Berdirinya Majapahit saya yakin hanya diberikan kepada Arya Wiraraja. Berdirinya Kahuriban saya yakin hanya diberikan kepada Empu Barada. Bukan berarti saya mengaku mungkin di sana belahan sana itu ada. Namun yang jelas saya merasa berkewajiban karena ini adalah ilmu hak dari tanah Jawa. Sekali lagi, ilmu hak tanah Jawa yang mesti terbedahkan apabila menghendaki Nusantara menjadi mercusuar dunia yang tidak sebatas rencana dan kata-kata. Ya, sekali lagi, yang tidak sebatas rencana dan kata-kata. Untuk itu betapa pentingnya menurut kami, menurut yang lain mungkin bisa dianggap tidak penting. Makanya mohon maaf, banyak para spiritualis yang mendambakan tatanan dunia baru hingga sampai delahan atau sampai meninggal dunia tidak terwujud karena jalurnya memang tidak diindahkan, tidak dipijak dan mungkin bercampur dengan taruhlah keinginan. Sebab sebuah tujuan bukanlah sebuah keinginan. Jadi pada prinsipnya saya membuka yang selebar-lebarnya ya. Kalau saya bicara open donasi mungkin berlebihan ya. Namun kepada siapapun yang akan andil dalam urusan ini, baik yang akan ruatan langsung maupun yang tidak langsung, niscaya ini akan sangat bermanfaat menuju ya kejayaan Nusantara bangkit kembali, lalu diterapkannya nanti adalah mercusuar dunia ditetapkan di muka bumi ini adalah Nusantara ini. Dilihat dari segi apa? Adalah segi budi pakarti yang luhur atau budi pekerti yang luhur yang bisa menjadi suri toladan bangsa-bangsa lain. Dan lalu telah kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya adab ya, yang namanya peradaban, yang namanya etika itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Sekali lagi, yang namanya tata krama ini kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Ketika nanti gonjang ganjingnya bumi langit ya, niscaya yang diperlukan adalah tatanan yang adem, ayem, tentrem. Namun kalau sekarang niscaya yang dibutuhkan masih sekedar duit untuk bermegah mewah. Jadi prinsipnya saya punya niatan bulan Sura besok kita bahu-membahu untuk menyelenggarakan ruatan massal dan lalu saya akan meluncing album lagu Ratu Adil dan lalu saya akan melaksanakan ruatan lakon yang sangat wingit yaitu Bedai Suroso Sastro Jendro Hayuningrat ngelmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah atau ilmu rahasia bumi langit yang betul-betul dirahasiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan lalu harus terbabarkan di bumi Nusantara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.